Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kapten Gas. Saya udah lama nggak bikin video tutorial. Ya, ya udahlah, gitulah pokoknya. Di karangan banyak kesibukan ini dan itu. Oke, yang pertama ini kita mau bahas tentang perakitan blower multivent. Saya rasa perlu untuk bikin tutorial karena ya lumayan rumit. Nanti kita cerita di akhir sembari proses perakitan ini kenapa kita mesti banget nih ngerakit sendiri blower, dan kenapa nggak beli yang udah jadi gitu. Nanti kita cerita di akhir. Oke, yang pertama, body dari multivent ini mau BR11 atau NR10 itu dibagi 3 bagian. Nah, ini yang pertama yang sedang dirakit itu bagian nakonya. Jadi yang awal-awal kita rakit itu bagian nako. Untuk arahnya sendiri perakitan itu udah ada di buku manual buku secara arahnya. Oh, ini kurang lebih itu, tapi dilihat di video juga bisa sih. Oke, bagian nako itu seluruhnya dirakit total nakonya aja dulu gitu, karena memang ini didesain terpisah supaya nanti pada saat maintenance, buka dinamo, ganti fan belt dan lahar invalernya segala macamnya, ini bisa dibuka dengan mudah. Dan ini emang mudah banget sih dibuka, cuma dikancing sama 4 baut. Nanti juga sembari berjalannya video, kenapa sih ini mesti banget gitu belajar perakitan blower ini, karena kalaupun kita beli yang sudah jadi tetap harus tahu caranya merakit supaya tahu strukturnya kayak gimana. Ini bagian kedua adalah body utamanya. Nah, ini di bagian ini, part ini adalah di mana semua komponen utama dari blower itu sendiri nempel, dari mulai mesinnya, dinamonya, impellernya, baling-baling segala macam lah. Ini konstruksi utama. Nah, dan ini nanti body utama ini yang harus ngunci ke rangka. Nah, jadi kalau misalkan bagian yang tadi yang nako jelas itu nggak boleh terkunci dan nggak boleh tertutup, jadi harus nonjol ya ke dalam kandang posisinya. Nanti bagian yang kedua setelah bodi utama ini adalah adaptor. Adaptor itu pemisah antara bodi utama dan si nako. Nah, untuk perakitannya sendiri, kalau di bodi yang utama ini tuh nanti sudah ada yang pelat-pelat yang agak ditekuk, itu untuk baut kancingannya, muruh kancingannya yang warna hijau. Untuk posisinya sendiri kebetulan ini desainnya bagus banget, dan kalau sedikit jeli dan sedikit diperhatikan nggak mungkin tertukar. Nantilah kalau udah praktek sendiri tahu gimana mudahnya ngerakit blower multivent ini, karena titik-titik sambungan mana yang harus ketemu tuh kayak bener deh, ini nggak bakal ketukar gitu, jadi nggak polos gitu aja. Tapi kalau misalkan bingung ya bisa sembari baca manual booknya. Oh ya, untuk bodi utama ini perakitan awalnya itu cuma dikunci-kunci doang pakai ripet. Jadi sebenarnya buat yang ragu, aduh kok pakai ripet ya, kuat nggak, tenang aja, itu cuma untuk mempermudah kita aja. Nanti pada proses akhirnya si rangka utama ini benar-benar kuat. Nah, ini salah satunya dudukan dinamo itu sekalian untuk nyenterin si bodinya itu sendiri, jadi nanti siku dengan sendirinya, karena pada saat tadi di repeat tuh masih reyot kesana kesini kesana kesini. Nah, ini mulai nih penguatan, jadi dikuatin, dipasang rangka dinamonya. Nah, ini untuk bracket dinamo, dan ini yang biasanya pertama kali kita pasang bracket dinamo. Dan ini ya masang nggak boleh terlalu kencang dulu di awal-awal, karena nanti ada 2 bagian lagi setelah yang ini, ada palang besi yang panjang. Oke. Ini posisinya juga bisa dilihat di video, posisi berdirinya itu seperti apa gitu, duduknya di body juga. Yang ini juga lagi-lagi ya nggak mudah tertukar sih. Nah, terus setelah yang panjang itu nanti ada satu lagi. Nah, ini untuk penguat yang rangka blower tadi. Nah, semuanya tuh nggak dikunci mati dulu,
slowly dulu. Oke, itu cuma nempel-nempel gitu aja lah, masih bisa gerak. Kayak untuk impellernya itu dalam kondisi tutupnya dipasang. Nah, kita buka dulu. Dan ini hati-hati jangan sampai kebalik. Jadi bagian yang ini nggak dikasih ring ya. Orang selain salah tuh biasanya dikasih ring, tapi itu nggak, sebenarnya nggak. Kalau kita lihat manual booknya pun di sisi situ tuh nggak dikasih ring. Nah, yang karet ini penutup bearingnya supaya nggak kotor nanti di perjalanan pada saat dia digunakan. Untuk si besinya itu tuh ada kayak semacam lubangnya ya, harus plek banget gitu, harus pas banget. Nah, di bagian ini agak hati-hati sambil dilihat-lihat, kita harus ngeklik banget. Nah, udah semua udah bagus. Dan ini juga jangan terlalu kencang dulu, secukupnya aja dulu, secukupnya, karena nanti finishing touchnya di akhir gitu. Kalau ini cuma ngepasin aja dulu. Nah, ini karena kenapa nggak boleh terlalu kencang dulu, karena ini belum sepenuhnya disiku, jadi belum sepenuhnya rata, supaya ada kemungkinan dia untuk gerak. Nah, si rangka multivan ini, jadi walaupun pemasangan awalnya kok agak meragukan gitu, cuma di repeat aja, ternyata semakin kesini semakin semua partnya dipasang tuh kokoh banget. Nah, ini di pojok-pojok. Nah, ini untuk sikuannya itu penopang bodi. Nah, ini mulai jauh lebih kuat lagi. Dan di part ini pun juga sama, jangan terlalu dikencengin dulu, karena nanti masih ada kaitannya dengan pemasangan yang lain. Nah, setelah bodi dan rangka untuk komponen mesinnya beres terpasang, kita biasanya kalau misalkan kita ngerakitnya di lokasi kandang kayak gini, itu langsung kita bawa keluar supaya nanti pada saat ngebangunin konnya itu udah langsung di posisi gitu loh. Nah, makanya ini untuk perakitan konnya kita bawa keluar, kita di luar ngerakit konnya. Jadi dari setelah pasang rangka bodi utama dan rangka dudukan mesinnya, bawa keluar, posisinya kita balik, yang tadi di bagian bawah sekarang jadi bagian atas, itu diputer. Ini untuk masang kon dulu. By the way gitu, urutan cara pemasangan itu yang saya praktekkan tuh agak beda. Kenapa? Kita cari mudahnya gitu, karena kita pernah coba berbagai cara tapi memang agak sulit sih. Nah, dari yang tadi body, terus ini di luar kita pasang kon. Untuk detail pemasangan konnya sendiri itu nanti kita bikin video tersendiri, karena kalau di sini terlalu panjang juga. Nah, di sini kita cuma jelaskan secara garis besarnya proses perakitannya, itu prosesnya apa dulu, dan ya cuma itulah secara garis besar. Nanti part yang agak sulit sih sebenarnya rakit konnya ini, harus agak ngetrik dan harus urutannya benar. Setelah kon terpasang udah rapi, bisa kita langsung naikin ke rangka kandangnya sendiri, langsung dikunci. Nah, kenapa mesti urutannya seperti ini? Itu langsung kita kunci dulu. Jadi kunciannya kenceng dulu nih, yang rangka barusan tadi setelah dirakit konnya. Karena rangka blower yang tadi tuh seluruh rangkanya di cover lagi sama ini plastik yang bulat ini nih, yang lagi dipasang sama mamang-mamang itu tuh. Otomatis kan berarti titik-titik kuncian itu nanti tertutup. Nah, itu juga pentingnya kenapa kita beli yang belum dirakit, karena kalau sudah dirakit percuma kita bongkar-bongkar lagi juga kan. Nah, itu alasannya kenapa lebih seneng untuk beli yang belum dirakit. Jadi setelah itu semua beres, nako itu kancingannya udah ada di body, jadi cuma tinggal udah pasang nako. Nah, bagian nako ini kan nanti yang mesti bisa dibongkar pasang untuk maintenance dinamo, maintenance segala macam lah komponen mesinnya.
Jadi ya emang itu harus banget paham posisi ngerakit, karena dengan tahu cara merakitnya, nanti begitu ada pemasangan dinamo atau ada kendala di baling-baling, di fan bell, kita tahu cara ngebukanya, jadi nggak kebingungan lagi. Untuk blower yang sekarang di video ini sebenarnya ini yang BR12, tapi NR10 pun sama untuk bodinya, cuma beda di mesin, impeller, baling-baling. Tapi untuk overall keseluruhan bodinya sama persis. Oke. Nah, ini karena kita pakai inverter, jadi kita ngetes low speed dulu. Low Berapa speed itu? baru naik. Salah satu keunggulan yang kita pasang ini emang sekalian dipasangi inverter. Nah, ketika Frekuensi berapa? kecepatannya udah mulai full speed, yaitu 50 Hz, itu ngeri Nah banget ini sih ini sekarang udah speednya. sampai Ini di blower berapa keren frekuensi? banget, keren Naikin banget. terus sebutin. Jadi bener-bener kesapu bagian bawah kandang itu yang kayak amoniak tuh bersih banget lah. Segitu dulu tips-tipsnya urutan memasang rakit blower multivan. Nanti kita sambung video-video yang lain. Oke, mulus. Coba shutdown perlahan. Gas gila, gas shutdown tak langsung nol.